Tahukah Anda bahwa Petrus tidak tenggelam karena airnya dalam, melainkan karena ia mengalihkan pandangannya dari Sang Pencipta kepada badai? Berdasarkan catatan suci, kisah ini adalah salah satu momen paling menakjubkan sekaligus paling relevan bagi kehidupan kita. Di tengah malam yang gelap dan lautan yang mengamuk, kita melihat sebuah gambaran nyata tentang perjuangan batin manusia. Ombak yang ganas melambangkan masalah hidup kita yang tampaknya mustahil untuk ditaklukkan. Sementara air yang dalam adalah ketakutan kita yang paling mendasar. Saat sang guru memanggilnya untuk melangkah keluar dari perahu, Petrus menunjukkan keberanian yang luar biasa. Menurut kisah Alkitab, ia meninggalkan zona nyamannya, yaitu perahu kayu yang menjadi satu-satunya tempat berlindung dari badai. Langkah pertama itu adalah langkah iman murni. Pada detik-detik awal tersebut, logika manusia dan hukum alam seakan berhenti bekerja. Selama pikirannya terpusat penuh pada Sang Pencipta, air yang dalam dan tidak stabil itu berubah menjadi pijakan yang kokoh baginya. Petrus benar-benar berjalan di atas air. Secara spiritual, ini mengajarkan kita bahwa ketika fokus kita tertuju pada hal yang ilahi, kita diberikan kekuatan untuk melampaui batasan manusiawi kita. Masalah yang seharusnya menenggelamkan kita, tiba-tiba berada di bawah kaki kita. Kedamaian batin tidak ditentukan oleh ketiadaan badai, melainkan oleh kemana arah pandangan mata hati kita. Selama mata Petrus terkunci pada sumber kekuatannya, gelombang setinggi apapun tidak mampu menyentuh keyakinannya. Namun, disinilah letak puncak psikologi spiritual dari kisah ini. Angin menderu semakin kencang, dan ombak besar bergulung di dekatnya. Secara manusiawi, sangat wajar jika perhatian kita teralihkan oleh suara bising dan ancaman di sekitar kita. Petrus mulai melihat betapa besar badai tersebut. Ia mulai memperhitungkan kecepatan angin dan tingginya gelombang. Pada titik inilah fokusnya bergeser dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa kepada masalah yang menakutkan, dan keyakinannya mulai retak. Begitu ia membiarkan ketakutan masuk dan menguasai pikirannya, hukum alam kembali berlaku. Petrus mulai tenggelam. Ia tidak tenggelam karena airnya tiba-tiba menjadi lebih dalam, atau karena ombaknya menjadi lebih besar. Ia tenggelam karena ruang di hatinya yang tadinya diisi oleh iman, kini telah digantikan oleh keraguan dan kepanikan. Bukankah hal ini sering terjadi dalam hidup kita? Ketika kita mulai mengukur besarnya masalah melebihi kebesaran Tuhan, kita akan mulai tenggelam dalam kecemasan kita sendiri. Di saat krisis puncaknya, ketika ia menyadari bahwa ia tidak berdaya, Petrus berseru meminta pertolongan. Berdasarkan ajaran ini, Sang Pencipta tidak pernah membiarkan umatnya tenggelam begitu saja. Tangan pertolongan itu langsung terulur, menangkapnya tepat pada waktunya. Ini adalah pengingat yang indah tentang anugerah. Meskipun iman kita seringkali goyah dan kita jatuh karena kelemahan kita sendiri, pertolongan ilahi selalu tersedia bagi mereka yang merendahkan hati dan meminta pertolongannya. Segera setelah mereka kembali ke perahu, badai pun reda. Angin berhenti menderu dan laut kembali tenang. Momen keheningan ini memberikan ruang bagi Petrus untuk merenungkan apa yang baru saja terjadi. Badai di luar sana mungkin menakutkan, tetapi badai keraguan di dalam pikiran kita jauh lebih berbahaya. Pengalaman ini mengukir sebuah pelajaran spiritual yang mendalam, bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan saat kita terbebas dari masalah, melainkan saat kita berjalan bersama Sang Pemelihara kehidupan. Kisah tenggelamnya Petrus adalah cermin bagi jiwa kita sendiri. Berapa kali kita gagal atau merasa hancur? Bukan karena masalah kita terlalu besar, tetapi karena kita melepaskan pandangan kita dari sumber kekuatan kita. Mulai hari ini, mari kita latih pikiran dan hati kita. Saat badai kehidupan datang menghantam, jangan hitung seberapa besar ombaknya, tetapi ingatlah seberapa besar kasih yang menyertai Anda. Tetaplah fokus padanya, dan Anda akan mampu berjalan di atas badai apapun.